Alhamdulillah kita masih bisa berbagi dan bercerita kembali menjelajahi sejarah situs atau makom para ulama. Dan saat ini saya sedang perjalanan menuju Patilasan Makom Syekh Subakir yang letaknya di Gunung Tidar, Magelang. Dan untuk menuju ke makom Syekh Subakir harus melewati beberapa tangga seperti yang dapat kita lihat. Dan menuju di puncak Gunung Tidar tersebut, menurut informasi yang saya dapatkan, harus berjalan kurang lebih ada 600 tangga sampai pada puncaknya. Sedang menuju di makom Syekh Subakir cukup kurang lebih ditempuh 250 tangga, di mana peninggalan jejak syiar Islam beliau selama di tanah Jawa. Sementara ada yang meyakini Patilasan Syekh Subakir ada di beberapa tempat. Ada di Blitar, ada juga di Tuban, ada juga makom Syekh Subakir yang letaknya di Gunung Tidar, Magelang. Namun semua bisa kita ambil positif jejak-jejak dari para ulama tersebut. Selain terdapat makom Syekh Subakir, ada juga di tempat ini makom dari Sunan Geseng dan makom Kiai Sepanjang. Dan saat ini saya berada di perjalanan menuju di puncak Gunung Tidar. Nampak terdapat tugu berbentuk kerucut, ada pula berbentuk kepala paku. Gunung Tidar ini dikenal luas sebagai Pakuning Tanah Jawa yang terletak di tengah-tengahnya Gunung Tidar, dan dipercaya sebagian orang sebagai pakunya Tanah Jawa yang membuat Tanah Jawa tetap tenang dan aman. Sekilas cerita tentang puncak Gunung Tidar terletak di pinggir selatan kota Magelang, yang kebetulan tempatnya di bagian di tengah Pulau Jawa. Gunung Tidar pada saat itu sangat terkenal dengan keangkerannya dan menjadi tempat rumah bagi penghuni para jin dan makhluk halus lainnya. Ada cerita istilah Jalmo Moro Jalmo Mati. Setiap orang yang datang ke Gunung Tidar tersebut bisa dipastikan kalau tidak mati ya modar. Dengan istilah itu, mungkin hal ini menjadi asal-usul dari nama Gunung Tidar. Itu salah satu cerita legenda yang sering diceritakan bagi yang ingin mengetahui asal-usul dari gunung tersebut. Dan diceritakan selama Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam dengan membawa batu hitam yang dipasang oleh Syekh Subakir di seantero Nusantara, khususnya diletakkan gunung tersebut. Efek dari kekuatan gaib suci oleh batu hitam tersebut akan menimbulkan gejolak, mengamuknya para makhluk jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Dalam hal ini, Syekh Subakir yang mampu meredam amukan dari jin-jin tersebut. Cerita legenda ini sangat melekat bagi masyarakat tradisional Jawa dan mengalir secara tutur tinular menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Dan saat ini saya berada di wilayah makom Patilasan Syekh Subakir. Terdapat tulisan "Selamat datang makom Syekh Subakir", dan juga nampak gerbang yang bertuliskan makom Syekh Subakir. Dan nampak makom Syekh Subakir berbentuk lingkaran yang memiliki pintu dan memiliki susunan bangunan dengan batu bata berwarna coklat. Singkat cerita, perjalanan kisah ulama Syekh Subakir pada saat itu, setiap kali para ulama yang ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa mengalami kegagalan, kesulitan, bahkan mendapat halangan yang sangat berat. Meskipun dapat itu pun pada lingkungan yang kecil,
dan tidak bisa berkembang secara luas karena orang-orang Jawa pada saat itu masih kokoh untuk memegang kepercayaan lama, di mana para tokoh-tokohnya masih sangat mempercayai di mana bumi dan laut di sekitar Pulau Jawa memiliki kekuatan gaibnya yang tak mungkin bisa ditakluknya. Syekh Subakir dikenal sebagai wali Allah yang dapat menaklukkan jin dan makhluk halus lainnya di Gunung Tidar tersebut, sehingga para makhluk halus tersebut, konon cerita jin dan makhluk halus di tempat itu mengungsi ke pantai selatan di mana tempat tinggalnya Nyai Roro Kidul. Dengan kehadiran Syekh Subakir di tempat ini, tidak ada lain mengenalkan tentang ajaran Islam yang benar, dan sedikit demi sedikit masyarakatnya dapat menerimanya. Setelah berhasil menaklukkan jin makhluk halus lainnya, Syekh Subakir kembali ke tanah asalnya di negaranya di Rum, Baghdad, dan itu mungkin bisa dibenarkan. Dengan kehadiran Syekh Subakir di tanah Jawa yang ada di kawasan kota Magelang ini, salah satu di antara para ulama tertua dalam menyebarkan agama Islam. Dengan bersama-sama kehadirannya dengan para wali songo pada periode pertama yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki untuk berdakwah di Pulau Jawa. Syekh Subakir tiba di tanah Jawa dengan misi menyebarkan agama Islam pada tahun 1404 Masehi dengan nama asli Syekh Tambun Ali bin Syekh Bakir, dan nama ini sebelum menginjak di tanah Jawa. Dan diceritakan Syekh Subakir memutuskan kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Sedangkan tempat yang selama ini dikenal sebagai makam Syekh Subakir sebenarnya hanyalah patilasan beliau saja. Kehadirannya beliau di tanah Jawa juga ada pula di antaranya Maulana Malik Ibrahim, juga termasuk wali tertua, juga Maulana Ishaq berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, Maulana Muhammad Al-Maghribi berasal dari Maroko, Maulana Malik Israel dari Turki, Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, Iran, Maulana Hasanuddin dari Palestina, Maulana Ali Yudin dari Palestina, dan masih banyak para wali-wali Allah yang lainnya. Dan Syekh Subakir ini berasal dari Iran. Dalam ceritanya, beliau sebagai ahli menumbali daerah yang angker dari gangguan jin dan setan yang jahat pada saat itu. Dengan kesaktian Syekh Subakir membuat masyarakat dan sangat fanatik terhadapnya untuk mengenalkan ajaran-ajaran tentang ketauhidan. Dari kisah perjalanan ulama Syekh Subakir ini dalam menyebarkan agama Islam mendapatkan kedudukan di mana Syekh Subakir sebagai sang babat tanah Jawa, yaitu asal mula riwayat sejarah tentang tanah Jawa. Dan melalui patilasan Syekh Subakir ini dapat dijadikan suatu pembelajaran dan mengenalkan kepada anak-anak kita tentang sejarah penyebaran agama Islam khususnya di tanah Jawa. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bisa bersama-sama menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa beri komentar, saling berbagi tentang kebaikan.